Bab 485. Buku Surgawi Dunjia. Sudah terlambat ketika dia berbicara dan Harley Ye segera melesat keluar seperti cahaya keemasan, melarikan diri ke ruang kosong dan mendekat dengan cepat ke satu arah. Kata Dao membuat bejana ilahi Daluo menjadi begitu luar biasa. Jadi jika ada lebih banyak kata seperti itu tertempel di atasnya, pasti akan ada keuntungan tak terduga. Segera, Harley Ye datang ke sebuah lembah dan dari kejauhan, dia melihat lautan cahaya keemasan berjatuhan. Dia bisa melihat karakter emas seukuran kuku. Pada saat ini, seseorang di lembah sudah menangkap karakter emas itu dan jumlah orangnya tidak sedikit. Segera, Harley Ye bergabung dalam pertarungan, melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menamparkan seseorang yang memegang surat emas di tangannya, lalu meraih kata emas di tangannya dan menempelkannya pada bejana ilahi Daluo. Kemudian, Harley Ye menginjak teknik langkah misterius, lalu langsung menangkap dua kata, lalu menempelkannya pada bejana ilahi Daluo. Segera, ada raungan di lembah dan aura pembunuh yang tak tertandingi meluap. Jika terkontaminasi, itu akan meledak menjadi bunga darah di tempat. Entah idiot yang mana yang secara tidak sengaja menyentuh larangan di sini dan membiarkan orang-orang yang datang untuk merebut karakter emas langsung terkena sial. Bunga darah yang indah bermekaran dan seluruh lembah emas ditutupi dengan kerudung berwarna darah. Tetapi pada saat ini, siapa yang masih memiliki minat untuk merebut kata emas itu, melainkan satu persatu berlari lebih cepat dari kelinci. Sedangkan kata emas itu semua jatuh ke bawah seperti garis-garis cahaya keemasan yang terbang ke segala arah dan menghilang dalam sekejap mata. Sialan, sekelompok orang bodoh. Harley Ye memarahi orang yang secara tidak sengaja menyentuh larangan menakutkan di lembah. Itu adalah kesempatan besar, tetapi karena tindakan tidak bijaksana pria itu, semuanya pun bergerak keluar. Huruf emas itu sangat luar biasa, jauh lebih baik daripada senjata spiritual. Harley Ye melirik bejana ilahi Daluo dan dua karakter yang dia tangkap sebelumnya dicap di atasnya, yaitu huruf Xuan dan Huang. Tiga karakter Dao, Xuan dan Huang tertempel pada bejana ilahi Daluo dan mereka bahkan dapat membuat baris sendiri, yang benar-benar luar biasa serta dengan adanya tiga kata yang tertempel di bejana ilahi Daluo, membuatnya terlihat lebih menakjubkan. Sayangnya hanya ada tiga. Dengan ekspresi penyesalan, Harley Ye berbalik untuk melihat ke tempat lain, tetapi tidak bisa tidak melihat sekilas ke arah lain. Di sana, ada sesosok bayangan yang memegang kata emas kecil di tangannya dan dengan hati-hati melihatnya. Orang itu bila dilihat lebih dekat, bukankah itu adalah Ho Sun Yuan dari keluarga Yuan di daratan Beizhen? Kebetulan sekali, Harley Ye menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum, lalu berjalan menghampirinya. Apa-apaan ini? Ho Sun Yuan berdiri di tempat sambil melihat kata emas di tangannya dengan mata bersinar. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat keanehan surat itu. Dia cukup beruntung dengan bisa menangkap satu sebelumnya. Sekarang tampaknya itu benar-benar sebuah keuntungan yang cukup baik. Aduh, kebetulan sekali. Ruang itu berputar dan Harley Ye memutar lehernya, lalu berjalan keluar dari dalam. Harry Qin melihat itu adalah Harley Ye. Ho Sun Yuan berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ho Sun Yuan hanya bisa melarikan diri. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertarung karena ada puluhan murid dari keluarga Yuan yang dibunuh oleh Harley Ye, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Ditambah sebelumnya dia juga mendengar bahwa Harry Qin berhasil membunuh Samuel Nanggong, jadi bagaimana mungkin dia bisa memiliki pikiran untuk bertarung? Ingin pergi kemana kamu? Harley Ye berhasil mengejarnya dalam dua langkah dan tanpa berbasa-basi, langsung memberikan tinju bahuang, hingga membuat Ho Sun Yuan memuntahkan darah. Aku berikan sebuah pecut untukmu.
Harley Ye membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk dewa. Ho Sun Yuan yang baru saja bangun, pun langsung dipukuli oleh Harley Ye. Pada hari di mana kamu melakukan itu, seharusnya kamu sudah tahu bahwa akan ada kejadian seperti hari ini. Harley Ye tidak menunjukkan belas kasihan dan meletakkan satu tangan di tubuh Ho Sun Yuan, lalu kekuatan iblis bekerja, menguras esensi tubuhnya hingga bersih. Harley Ye tidak membunuhnya, tetapi pada saat dia mengambil kembali telapak tangannya, Ho Sun Yuan sudah menjadi orang yang tidak memiliki kultivasi. Benda ini tidak bisa kamu pakai lagi, jadi berikan saja padaku. Harley Ye mengambil surat emas itu dari tangan Ho Sun Yuan, lalu mencapnya di bejana ilahi Daluo. Itu adalah huruf Huang yang tersusun sendiri dengan 3 karakter sebelumnya dan bejana ilahi Daluo menjadi lebih menakjubkan. Benda kecil, apa sebenarnya kata emas ini? Apakah kamu tahu? Merasakan perubahan bejana ilahi Daluo, Harley Ye tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang asal-usul kata emas ini. Karena dirinya tidak tahu, jadi dia pun melihat ke arah anak kecil di bejana besar. Bukan tidak mungkin untuk memberitahumu, tetapi kamu harus melepaskan aku pergi. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan aku lakukan. Harley Ye langsung menolak. Dibandingkan dengan kata-kata emas itu, aku rasa lebih menguntungkan dengan membawamu pulang. Suatu hari ketika aku punya waktu luang, aku akan melemparkanmu ke dalam panci besar dan merebusnya, rasanya pasti luar biasa lezat. Berani-beraninya kamu memakan. Anak kecil itu segera melompat, tetapi karena larangan mulut bejana ilahi Daluo, jadi dia terpantul kembali. Jangan katakan itu, aku memang akan melakukannya. Harley Ye mengangkat telinganya, jangan menguji kesabaranku dan membuatku kesal atau aku akan merebusmu sekarang. Aku tidak sedang menakut-nakutimu. Tapi bila kamu tidak memberitahu aku, ada banyak orang juga yang tahu asal-usul kata emas ini. Kali ini, anak kecil itu memelototi Harley Ye dengan marah. Jika bukan karena tekanan bejana ilahi Daluo, dia akan segera keluar, berbaring di wajah Harley Ye dan menggigitnya. Jadi kamu ingin mengatakannya atau tidak? Harley Ye menunjukkan belati kecil, kemudian mulai menambahkan air ke bejana ilahi Daluo. Yang terpenting adalah ekspresinya yang terlihat sangat menyeramkan. Aku akan mengatakannya. Nyali anak kecil itu langsung menciut di tempat. Begini baru benar. Itu adalah kata dalam buku surgawi Dunjia. Buku surgawi Dunjia. Mendengar 3 kata ini, Harley Ye sedikit terkejut dan mau tak mau bertanya, dari mana asal buku surgawi Dunjia itu? Aku tidak tahu. Anak kecil itu mengangkat kepalanya. Aku hanya tahu bahwa buku surgawi ini sudah ada sejak lama sekali dan aku tidak tahu siapa yang menulisnya. Tetapi ada rumor yang mengatakan bahwa buku surgawi Dunjia mengumpulkan dao dari surga. Jadi jika kamu dapat memahaminya, kamu dapat naik ke langit. Bisa-bisanya ada asal-usul sehebat itu. Setelah mendengarkan penjelasan anak kecil itu, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa takjub. Setelah memikirkannya, Harley Ye menatap anak kecil itu lagi dan bertanya, apakah kamu tahu berapa banyak kata yang ada di buku surgawi Dunjia? Hanya Tuhan yang tahu. Anak kecil itu memutar matanya ke arah Harley Ye. Tidak ada yang tahu berapa banyak kata dalam buku surgawi Dunjia dan aku belum pernah mendengar ada orang yang mengumpulkan kata-kata dalam buku surgawi Dunjia. Bila begitu, aku tidak boleh melewatkannya. Harley Ye tersenyum santai. Setelah mengatakan itu, Harley Ye menghindar dan melarikan diri keluar angkasa. Segera, teriakan datang dari satu arah dan seorang murid dari keluarga itu dihancurkan ke tanah dengan tongkat. Apakah ada kata emas itu? Harley Ye menggosokkan kedua tangannya dan mencondongkan tubuh ke depan, tersenyum mengerikan. Tidak ada. Mengetahui kengerian Harley Ye, pria itu menggelengkan kepalanya dengan ngeri.
Aku tidak percaya. Harley Ye segera menyambar tas penyimpanan pria itu, lalu membuang isinya dan mencarinya. Setelah mencarinya dan tidak menemukan apapun, dia pun menepuk pundak orang itu. Sobat, aku tidak menyakitimu, bukan? Sialan. Pria itu mengutuk dalam hatinya, bagaimana jika aku memberimu palu untuk mencobanya? Lalu barulah aku menanyakan apakah itu sakit atau tidak, sialan. Meskipun dia mengutuk di dalam hatinya, pria itu menggelengkan kepalanya dan menyeringai, tidak sakit. Baguslah bila seperti itu. Harley Ye akhirnya menepuk pria itu, berbalik dan menghilang. Bersambung. Bab 486. Aku tidak akan mengambilnya tanpa memberikan balasan. Segera, jeritan datang lagi. Itu adalah orang lain yang dipukul oleh Harley Ye lagi. Setelah melakukan beberapa intimidasi dan pencarian, Harley Ye masih tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya, tujuan Harley Ye sangat jelas, yaitu menemukan kata emas itu dan dia melakukan perampokan sepanjang jalan. Jika ada orang yang memegang kata emas itu, dia akan menembak tanpa ragu-ragu. Namun, setelah beberapa pencarian, dia tidak menemukan apapun. Kata emas tidak ditemukan, tetapi orang yang datang untuk berburu harta karun semuanya terkena sial dengan dijatuhkan oleh dia satu demi satu. Setiap kali dia melihat sesosok bayangan, pada dasarnya dia akan menyeringai sambil memegangi kepala bagian belakangnya dan menyeringai. Selain itu, ada juga adegan seperti itu. Jika dua orang bertemu dan melihat satu sama lain, mereka akan diam-diam berkata, "Kamu juga dipukuli." Di sini, Harley Ye sedang berjalan di ruang hampa dengan kesal karena dia tidak dapat menemukan kata emas itu dan juga Desi yang membuatnya sedikit marah. Di depannya, dua orang muncul di matanya. Melihat dari dekat, mereka merupakan orang yang dia kenal, yaitu murid sekte King Yun dinasti Dacu, Aaron Zhou dan Harrison Lee. Awalnya sudah tidak ada harapan, tapi Harley Ye tetap keluar dari ruang hampa. Karena Harley Ye keluar tiba-tiba, itu berhasil mengejutkan Aaron Zhou dan Harrison Lee. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Harry Qin, mereka langsung memberi hormat pada kakak seperguruan Qin. Apakah ada kata emas? Harley Ye tidak berbicara omong kosong kepada mereka, dia langsung menjelaskan tujuannya, dan dia tidak lupa untuk mengintimidasi. Jika ada, sebaiknya keluarkan dan kakak seperguruan akan memberikan hadiah balasan, tapi jika kalian berani berbohong padaku, kalian tahu konsekuensinya. Sialan. Mendengar kata-kata Harley Ye, keduanya langsung mengutuk di dalam hati mereka. Perbuatannya ini sama saja dengan merampok di siang hari bolong. Namun, meski begitu, keduanya tetap menyentuh tas penyimpanan. Melihat ini, mata Harley Ye berbinar, benar-benar ada. Segera, mereka berdua menyerahkan huruf emas, yang satu menuliskan Jie, dan yang lainnya Fa, yang masing-masing mengeluarkan cahaya keemasan, dipenuhi dengan aura misterius. Di tempat, Harley Ye meraih dua karakter emas di tangannya, lalu menyerahkan dua tas penyimpanan kepada mereka berdua. Mereka berdua menerimanya, membukanya dan hati mereka terasa jauh lebih tenang karena Harley Ye cukup manusiawi dan tampaknya dalam suasana hati yang baik, sehingga dia sangat murah hati dan memberi masing-masing mereka 1 juta batu spiritual. Aaron Zhou dan Harrison Lee yang tidak tahu tingkat kepentingan huruf emas, masih memiliki sedikit kegembiraan di hati mereka. Itu, kakak seperguruan Qin, apakah kamu masih menginginkannya? Aku masih ada. Tepat ketika Harley Ye hendak pergi, Harrison Lee tersenyum canggung. Sialan. Harley Ye berbalik lagi, melihat Harrison Lee dari atas hingga ke bawah dan berkata dengan penuh minat, "Nak, kamu licik juga. Tadi aku panik, jadi aku melupakannya."
Harrison Lee terkekeh. Keluarkan semua yang kalian punya dan masih kalimat yang sama. Aku tidak akan menerimanya tanpa memberikan balasan, tetapi jangan menyembunyikannya dariku atau kamu akan menerima ganjarannya. Tentu saja. Harrison Lee segera menepuk-nepuk tas penyimpanannya dan 3 kata emas terbang keluar, membuat mata Harley Ye tiba-tiba cerah. Hebat juga kamu, nak, dengan bisa mendapatkan begitu banyak. Ambillah. Harley Ye meraih 3 karakter emas di satu tangan, lalu menyerahkan tas penyimpanan yang berisi 3 juta batu spiritual. Harley Ye saat ini benar-benar sangat murah hati. Namun, apa yang dimiliki orang ini sekarang adalah uang dan barang-barang yang telah dirampok bolak-balik akan segera menumpuk menjadi gunung, jadi baginya berjuta-juta batu spiritual hanyalah sebuah hal kecil. Liu Zhen Bing. Harley Ye melihat 3 kata emas di tangannya dengan tatapan bersinar-sinar. Setelah menerima kata emas, Harley Ye tidak pergi, kemudian menatap mereka berdua. Apakah kalian tahu siapa saja yang memiliki kata emas ini? Murid Istana Haus Darah. Murid Sekte Zeng Yang. Keduanya berbicara bersamaan. Ketika mereka merebut kata emas sebelumnya, mereka berdua berhasil mendapatkan yang paling banyak sedangkan kami hanya beruntung bisa mendapatkan beberapa. Aaron Zhou berkata dengan hormat. Kalian pergilah urusi urusan kalian. Harley Ye berbalik dan pergi, lalu meninggalkan 2 jimat transmisi suara untuk mereka berdua. Jika kalian mendapatkan kata emas ini lagi atau jika kalian melihat kata emas ini, panggil aku dengan transmisi suara dan masih kalimat yang sama. Kakak seperguruan tidak akan mengambilnya tanpa memberi balasan, tapi jika kamu membohongi aku, maka kalian sudah tidak perlu. Setelah Harley Ye selesai berbicara, dia telah menghilang. Harley Ye pergi, tetapi kata-katanya barusan hampir membuat Aaron Zhou dan Harrison Lee di belakangnya buang air di tempat. Sepanjang jalan, keduanya telah mendengar terlalu banyak desas-desus tentang Harry Qin. Orang ini adalah penguasa pembunuhan dan perampokan, di mana jika membuat orang ini tidak senang, konsekuensinya sangat buruk. 1 juta untuk 1 kata emas tidaklah rugi. Harrison Lee menyentuh dagunya di tempatnya. Bagaimana jika Aaron Zhou juga menyentuh dagunya? Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pemahaman diam-diam antara murid pewaris pertama dan murid pewaris kedua membuat mereka paham maksud satu sama lain hanya melalui tatapan. Jadi, keduanya berbalik dan pergi. Selanjutnya, keduanya teliti dan teliti, memang mencoba yang terbaik untuk mencari tahu keberadaan karakter emas. Mereka berdua memutuskan untuk mengikuti Harley Ye dengan melakukan perampokan atau membeli kata emas itu dengan sedikit uang, lalu menjualnya ke Harley Ye dengan harga tinggi. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat Harley Ye, namun mereka masih berada di puncak daftar panggung Feng Yun. Patut diakui Aaron Zhou dan Harrison Lee memiliki otak bisnis, di mana mereka melakukan jual beli kata emas. Jika Harley Ye ada di sini, dia pasti akan mengacungkan jempol kepada mereka berdua. Di sini, Harley Ye telah mengayunkan pedangnya untuk menghadapi 2 murid Sekte Zeng Yang sendirian. Terhadap murid-murid Sekte Zeng Yang, dia tidak sesopan Aaron Zhou dan Harrison Lee. Belum lagi, murid-murid Sekte Zeng yang benar-benar memiliki kata emas di tangan mereka, meskipun jumlahnya tidak banyak, namun itu adalah keuntungan besar bagi Harley Ye. Tidak buruk, sangat bagus. Harley Ye tersenyum dan hendak berbalik untuk pergi, tetapi menabrak Hans Ling dan yang lainnya yang juga berjalan dalam kehampaan. Cekak-cekak, Hans Ling berdecak sambil menghampirinya, lalu melihat Harley Ye dari atas hingga ke bawah, kemudian berkata dengan takjub, "Kak Harley, aku mendengar bahwa sebelumnya sangat hebat, bahkan bisa membunuh Samuel Nanggong." Itu hanyalah hal sepele. Harley Ye mengangkat telinganya. Itu tidak sepele. Hans Ling masih berdecak,
apakah kamu tahu apa panggilan orang luar untukmu? Oh. Harley Ye menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum, apa? Dewa pembunuh panggung Feng Yun. Stephanie tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Sekeren itu. Jika tidak, apa menurutmu? Hans Ling masih berdecak, tapi kamu layak untuk gelar ini karena kamu berhasil membunuh 2 murid dalam peringkat 10 besar panggung Feng Yun dan kamu juga membunuh hampir setengah lebih peringkat 100 besar, jadi kamu pantas mendapatkan gelar Dewa Pembunuh Panggung Feng Yun. Itu hanya nama palsu. Harley Ye melambaikan tangannya dengan asal, kemudian berbalik untuk pergi. Kalian teruslah berkeliling, aku akan mencari di tempat lain. Kudengar kau mencari kata-kata emas itu. Tepat saat Harley Ye mengambil 2 langkah, dia mendengar kata-kata dari Olive di belakangnya. Mendengar ini, Harley Ye tiba-tiba berbalik, menatap Olive dengan mata bersinar, menggosok kedua tangannya dan tersenyum, apa? Kamu punya. Kita semua mempunyainya. Olive tersenyum manis. Kali ini, mata Harley Ye menjadi lebih cerah dan gosokan kedua tangannya hampir berasap sambil terkekeh, berikan padaku. Kami menghentikanmu, tentu saja karena ingin memberikannya padamu. Hans Ling sudah memimpin, melemparkan 2 kata emas ke Harley Ye. Di sini, Stephanie juga mengeluarkan 1, Olive mengeluarkan 3 sekaligus, yang benar-benar membuat jantung kecil Harley Ye berdetak kencang untuk sementara waktu. Namun, ketika dia melihat apa 6 kata ini, Harley Ye sedikit terkejut. Yi, Er, San, Si, Wu, Liu. 6 kata ini benar-benar saudara yang baik, hingga datang padaku saja pun datang bersamaan. Apakah kamu sudah mendengar bahwa Zulu Huo dan Nancy Ji terjebak dalam formasi besar? Ketika Harley Ye tercengang, kata-kata Hans Ling terdengar. Bersambung.